Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, bini sepuh, para kiai, khususnya Kiai Ainun Najib dan Kiai Muzamil. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, kalau kiai itu kiai beneran, dia tidak mau disebut kiai. Kalau tidak begitu kiai, ya mau disebut itu semuanya. Ini tadi Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya rawuh betul, minimal dalam kalbu-kalbu kita. Sebab menurut Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama di tengah-tengah kaum itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu Abu Jahal meskipun minta supaya disiksa, ngeledek sama Kanjeng Nabi Muhammad, ini kamu kok ngancam-ngancam terus ada siksa Tuhan itu mana? Saya kok sampai ngiler nunggu siksanya Gusti Allah kok nggak datang-datang. Tidak datang karena Abu Jahal masih di Mekah, dan di Mekah masih ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan tidak akan menyiksa suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah. Ketika Nabi Muhammad ke Madinah, Abu Jahal datang ke Madinah. Di situ sudah mulai dihajar. Orang yang gengsinya sangat tinggi, Abu Jahal itu matinya di tangan Abdullah bin Mas'ud. Orang yang kecil sekali, sangat terhina matinya. Dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, kira-kira Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah di tengah-tengah kita karena beliau ketakutan. Beliau ketakutan jangan-jangan Tuhan ini akan menurunkan siksa untuk bangsa Indonesia. Jadi orang-orang yang terlalu banyak mikir Indonesia seperti Cak Nun ini, itu selalu ketakutan terus. Pesimis, ngeri. Bagaimana kita nggak ngeri? Setiap saat kita disuguhi tontonan-tontonan kebodohan-kebodohan yang bangga. Bodoh kok bangga? Itu kan sudah nemen itu. Jahiliyah tapi bangga. Sampai ada yang ngeluh di depan saya ini Gus, kalau lihat televisi itu pening kepala saya, ngeluh saya ini. Itu TV-nya siapa? Saya bilang, ya TV saya. Loh, kamu itu TV-TVmu sendiri kok bikin ngeluh, kok tendang saja sudah TV-nya itu. Ini kita itu sama TV aja kalah. Gimana mau jadi khalifah? Bolak-balik Cak Nun bilang khalifah, kita ini khalifah. Khalifah mbek TV tuku-tukune dhewe ora wani kok. Jadwal diatur sama televisi. Jam segini sudah tidur. Soalnya nanti malam ada Liga Italia. Itu agenda diatur sama televisi.
Kan kita sering mendengarkan Cak Nun, kita ini khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Tapi kita tak potongan sama sekali. Jadi wakil Gusti Allah gak potongan belas. Karo televisi kalah, karo sapi salah, karo truk salah, kalah. Itu ada kaji entah sudah berapa kali itu. Tengah wengi jam 2, katokan cekak ning perapatan. Ji, kamu ngapain? Jam sekian nggak bisa tidur, habis tahajud apa gimana? Enggak Gus, ini truk saya belum pulang satu. Enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbicara tentang truk. Saya itu teringat kemarin itu ada truk yang bilang pilih enak zamanku toh. Ya saya jawab, ya tentu saja toh mbah. Wong dulu Soehartonya cuma sampean toh. Sekarang semua orang Soeharto. Kira timbangan ngasani Pak Harto, ngasani Kanjeng Nabi aja. Jadi Kanjeng Nabi itu yang pemimpin agung kita, yang kita usahakan untuk datang ke kalbu kita itu tadi disebutkan oleh Anda sekalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma. Itu pemberian Allah Ta'ala tentang Rasulullah sebagai pemimpin. Sebagai pribadi itu yang disebutkan apa? Khuluqun azim itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi itu, ini saya sering omongkan kepada kawan-kawan karena ini penting untuk Indonesia yang kata beliau ini sudah medeni wong itu. Jadi Kanjeng Nabi itu yang pertama-tama dapat wahyu dari Allah itu Kanjeng Nabi. Jadi perintah Allah yang pertama kali melaksanakan itu Kanjeng Nabi. Itu ada periode hati. Jadi wahyu Allah datang ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu periode hati. Dari hati Rasulullah lalu dilaksanakan dalam amalia. Jadi kalau Allah memerintahkan aqimis sholat, sholatlah, maka yang pertama kali sholat adalah Rasulullah. Disuruh haji, Kanjeng Nabi dulu yang melaksanakan haji. Suruh memuliakan istri, Rasulullah yang pertama kali memuliakan istri. Menyuruh menghormati orang tua, Rasulullah yang pertama kali menghormati orang tua. Menyuruh menyayangi yang muda, Rasulullah pertama kali menyayangi yang muda. Suruh menghormati tamu, Rasulullah pertama kali menghormati tamu. Disuruh untuk menghargai tetangga, Rasulullah yang pertama menghargai tetangga. Demikian seterusnya. Makanya ada ketika Rasulullah sudah sholat, baru ngajak orang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kayak aku. Jadi orang kepenak, oh begitu itu sholat itu. Nah kalau saya ngajak sampean sholat, saya sendiri nggak sholat, saya kan repot itu. Dari contoh, sholatlah kayak siapa? Saya nggak sholat, kayak Cak Nun tuh, wah jauh sekali itu Jogja. Haji juga begitu. Khudzu manasikakum, khudzu anni manasikakum, dan seterusnya. Semuanya Rasulullah yang menjadi. Jadi saya bayangkan dulu kalau saya sampai membayangkan kalau saya ditakdirkan Allah hidup zaman Kanjeng Nabi gitu, enak sekali. Tidak perlu baca Quran, tinggal lihat Kanjeng Nabi aja, wong Quran sudah ada, Quran berjalan.
Mau bergaul, lihat Kanjeng Nabi. Mau bersaudara, lihat Kanjeng Nabi. Mau bertetangga, lihat Kanjeng Nabi. Mau apa-apa, lihat Kanjeng Nabi aja. Alangkah enaknya pikir saya. Tapi kemudian pikiran saya balik juga. Kalau saya ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi, iya kalau ikut Kanjeng Nabi. Kalau ikut Abu Jahal payah. Jadi mendingan sekarang lah hidup di zaman akhir tapi masih ikut Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup, sudah ada yang bertanya, Kanjeng Nabi, katanya Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Iya. Kalau begitu kan Kanjeng Nabi juga nanti akan meninggal juga. Iya. Nah kalau Kanjeng Nabi nanti wafat, lalu kami ini berpedoman pada siapa? Itu ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar dan Umar kan manusia juga. Kalau wafat gimana? Itu sahabat-sahabat itu banyak sekali. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini wafat semua, itu terus akhirnya sampai al ulama warasatul anbiya. Tapi terus kesini ini ulama itu terus seperti ya akhirnya seperti majelis ulama lah. Kalau Kanjeng Nabi ngajak mendidik orang, metodenya melalui beliau dulu. Nah ini yang katanya penerusnya Rasulullah, penerusnya Nabi, tidak begitu. Ya adalah ya 1-2 saja yang begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu. Menganjurkan rukun, dia sendiri provokator. Menganjurkan untuk lomo, dia sendiri medit. Kalau dia menganjurkan ke barat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan. Ini enggak, dia menganjurkan ke barat, dia ke timur, ngeluh orang yang diajak itu. Dan tidaklah kersane Gusti Allah itu yang menggunakan metodenya Rasulullah itu kok Pak Harto. Pak Harto itu kalau mengajak mendidik, itu dicontoni dirinya sendiri. Bangsa Indonesia diajak kaya, dicontoni. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang Indonesia ini seneng sugih kabeh. Pengen gitu. Sekarang ini orang yang paling terhormat di Indonesia ini adalah orang yang punya duit. Dia bisa ngatur hakim, bisa ngatur polisi, bisa ngatur siapa saja. Paling terhormat. Nggak punya duit seperti sampean. Ya gini tak itu loh. Lontang lantung udah kabeh itu. Itu bayangkan pendidikan 32 tahun yang mimpin pakai metodenya Rasulullah. Bagaimana? Kalau menurut pesantren itu ada ilmu yang namanya malakah. Malakah itu sudah mbalung sungsum. Misalnya santri atau kiai yang sudah malakah ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Kan bahasa Arab itu kalau ja'a zaidun, kalau itu zaidan, kalau maror itu bizaidin. Itu ada kaidahnya, ada baiknya di alfiyah segala macam. Sampai mengatakan ja'a zaidan, saya bisa menyalahkan tanpa saya menunjukkan dalilnya. Sekarang kan usumnya orang tanya dalil, karena banyak ustadz anyaran. Sisik dalilnya apa? Sokeh apa enggak gitu. Belum sudah malakah kok tanyai dalil. Ja'a zaidan salah. Dalilnya apa? Enggak usah dalil-dalilan. Di telingaku enggak enak. Ini yang namanya malakah itu. Kita semua ini karena dididik Pak Harto 32 tahun dengan metode Rasulullah,
maka kita senang dunia itu, senang materi itu, senang duit itu, otomatis sudah malakah. Tidak usah mikir barang. Kalau duit, wah, bahwa sugih lah itu ya sikile majuan segala macam. Tidak dipikir. Lu sampai tahu Mudin nggak? Mudin itu akronim dari Imamuddin. Imamuddin. Imamuddin dari Mudin. Imamuddin itu imamnya, pemimpinnya agama di desa itu namanya Mudin. Itu saja di bawah sadarnya itu enggak. Kalau diundang tahlilan ke orang yang kaya, itu tahlilnya sampai 1000. Ya, sampai 1000. Tapi kalau yang undang kok melarat terus langsung donga, bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah gina ya sudah. Itu enggak mikir, ya sudah langsung begitu. Ini akar masalah. Akar masalah. Makanya saya di mana-mana, mari kita lawan seperti sampai ini, hidup sederhana. Ini contoh-contohnya orang sederhana-sederhana. Oh ini kiai potongan ini ya. Setelah pantas belas ini. Untuk pantas saya sedikit lah. Cak begini terus ini. Padahal sudah punya santri sampai Belanda, Amerika, sak karuan ini. Wabeh wong kenal di ini, jenderal-jenderal segala macam kenal Cak Nun, jadi apa-apa mesti dirasani sama penggede-penggede. Ini Cak Nun dengar pakai ini. Kira-kira akan reaksi apa enggak? Kalau akan reaksi kita dekati dulu aja. Loh, ya. Cak Nun dia tahu tapi pura-pura enggak tahu. Wong Jombang ya akale akeh. Jadi ini akar masalahnya ini kita itu terlalu berlebih-lebihan. Anda kalau membaca Al-Quranul Karim atau menilik sunnah Rasul itu tidak boleh berlebih-lebihan itu. Senang dunia ya senang, tapi jangan berlebih-lebihan. Dalam bahasa kita sakmadyo, sederhana saja. Terus sekarang ada yang usulkan saya supaya kalau dakwah ngajak zuhud. Nah, sampai ini ketinggalan zaman. Orang lagi suka-sukanya bondo kok dijak zuhud itu ini bobor gak payu gitu aja. Paling jauh ya sederhana aja. Di Al-Quran sampai dengan saya sudah lama nggak pernah dalil itu kulu wasrobu wala tusrifu. Dalam soal makan tidak boleh berlebihan. Orang yang tidak boleh wala taj'al yadaka maghlulatan unika wala subha kulal basti. Jadi dalam persoalan apa namanya harta itu kita tidak boleh terlalu bakhil, tapi tidak boleh terlalu boros. Apalagi itu yang semuanya itu menyuruh kita supaya jangan berlebih-lebihan. Akibatnya sudah jelas itu Pak lihat. Orang saking senangnya bondo itu sampai dia lupa bondo itu untuk apa. Hanya suka tak. Itu yang koruptor-koruptor itu kan makan sudah, minum sudah cukup, tidur dah, istri kadang-kadang lebih dari 2. Ini cukup semua. Lu kok bisa nyolong bandane rakyat itu piye? Itu karena senang. Sekarang semua orang khawatir kabeh. Ada yang apa wakil kita itu kon makili kondangan berkate digawa dhewe padahal ongkos nekani kondangan kene sing bayar. Berkate dipangan dhewe ya ora kondo kene. Wakil sampean semua itu.
Itu karena senang. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ini kalau betul-betul datang ini senang sama sampean itu. Di Indonesia kok masih ada orang yang potongannya sederhana begini. Sampai dia di Jakarta tidak ada, orang sederhana sudah tidak ada. Berlebih-lebihan semua. Sekarang orang pada takut, orang yang seperti Cak Nun tidak khawatir semua. Ada yang sampai menganggap bahwa besok lagi ini kiamat. Ada yang sampai begitu. Saya bilang, sudah kelewat toh kiamat toh. Tahun 2012 sudah kiamat sudah. Nah ini dikiranya apa ini? Sekarang ini kiamat sudah. Sudah kiamat. Yang membuat saya masih optimis itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang itu pertama kali sendirian. Nah sekarang Cak Nun sampai sokong sekian banyaknya. Dari Tegal, Boyolali, segala macam. Kanjeng Nabi sendirian, baru istrinya, baru kawannya. Jadi kalau lihat itu, saya masih optimis lah. Masa bergajulan kabeh lah, mosok gak ono sing sehape. Mudah-mudahan yang baik itu yang menjadi tumbal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul, saya kadang-kadang ya ini ramalannya Kanjeng Nabi itu akan sudah datang apa belum? Sabda beliau, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang asing, sendirian. Kanjeng Nabi sendirian. Orang semua tidak bisa dipercaya, yang bisa dipercaya cuma Kanjeng Nabi tok. Sampai dijuluki Al-Amin. Kata beliau, Islam ini mulai dari asing dan akan kembali asing lagi. Kalau kita lihat sekarang ini, saya kira kok ndelok redaksinya tadi kok belum datang itu. Masa menjadi asing lagi itu? Karena sekarang wah, pengajian di mana-mana. Haji saja sampai nunggu 17 tahun, 20 tahun. Orang bikin masjid kayak balapan aja. Saya juga nggak tahu kenapa orang pada senang bikin masjid itu. Kadang-kadang saya curiga, jangan-jangan ini orang pengen nyogok Gusti Allah ini. Saya bikinkan rumah ya Allah, tapi saya jangan dicatatlah kelakuanku. Itu masjid banyak sekali, pengajian banyak sekali. Orang umrah setiap hari umrah. Nggak tahu umrah betul apa belanja, karena sekarang Mekah itu sudah kayak Las Vegas. Iya. Sampai di sana mau tawas sekarang pakai itu, apa namanya itu yang bisa jalan sendiri itu. Ini yang bukan eskalator. Eskalator kan mall. Ini kan yang seperti kendaraan untuk jalan sendiri itu. Itu sekarang udah banyak. Dan kiri kanan hotel. Termasuk hotelnya Paris Hilton ada di situ. Wah, orang ke sana itu sergap itu karena bisa di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Maksudnya begitu maksudnya. Bisa shopping, bisa lihat mall,
engko terus tawaf. Topeng tawaf. Sekarang enggak khusyuk blas to kabeh. Lah karena baru tawaf, tuh Gus, foto Gus, foto. Ini piye bang tawaf? Sudah rusak. Tapi nek dibanding di sana-sana kita masih lumayan ini, masih lumayan. Dunia masih lumayan di Indonesia ini. Meskipun di sini juga banyak yang kepengen seperti di Timur Tengah itu ada. Mereka diarani Timur Tengah pokoknya pokok. Mereka Kanjeng Nabi dari sana. Ya apa-apa yang dari sana ya mesti apik. Gitu. Jihan kalau sampai di Mekah itu orang nggak bisa tawaf, nggak bisa khusyuk sama sekali. Di Madinah itu nggak bisa sowan Kanjeng Nabi khusyuk, nggak bisa. Saking banyaknya. Jadi kalau lihat ini, itu ramalan Kanjeng Nabi akan asing tadi belum, masih ramainya kayak gini kok. Tapi kalau dilihat dari segi nilai, itu sudah asing sekali. Sampai sekarang jujur itu sendirian, terasing, kesepian. Aku kok jujur sendiri, ini gimana? Kiri kan, itu sampai bawah. Kanan kiri, saya nangis ketika ada seorang buruh nelayan itu. Dia bawa kapalnya juragan sama kawan-kawannya cari ikan. Nanti hasilnya disetorkan juragan. Sebelum disetorkan juragan, dilongi dulu dibagi. Dia tanya sama saya, kalau saya tidak mau nerima, saya dimusuhi kawan-kawan. Kalau saya terima, ini jelas tidak boleh menurut agama. Gimana? Gak bisa jawab. Ini ada orang kaya haji setiap tahun. Haji setiap tahun. Sebelum dikasih batasan tidak boleh itu harus antri itu setiap tahun. Setelah tidak ada batasan itu, umroh setiap saat. Berarti kaya sekali. Haji ini kaya sekali. Bikin masjid tiap kampung bikinkan. Tapi sama buruhnya itu luar biasa memeras itu. Buruhnya itu digaji sedikit tapi disuruh kerja banyak sekali. Makanya dia kaya. Dia bisa iktikaf mulai subuh sampai duhur. Tapi buruhnya gak bisa jamaah sama sekali. Karena suruh kerja terus. Ini kaji. Di sini saya punya kawan di Jogja ini. Orangnya baik sekali. Dengan yang muda menyayangi, sama yang tua menghormati, sama tetangga baik. Tapi tidak sholat. Pertanyaan saya, baik mana ini kawan saya ini dengan kaji tadi? Mesti bingung. Mesti bingung ini perkara satu kok. Dijadikan dua jadi jawabnya bingung. Orang itu menurut istilahnya Cak Nun itu juga kesana juga sebagai hamba, kesini sebagai khalifah. Ini dua-duanya. Nah kita kadang-kadang kalau sudah terlalu sadar sebagai khalifah, wah itu terus semuanya dianggap makhluk enggak karu-karuan gitu. Kalau kuasa itu kuwabeh dianggap orang manusia. Ini kalau khalifah. Tapi kalau terlalu sadar tentang kehambaannya, dia nggak ngapa-ngapain.
Udah tengok-tengok ada masjid, jungkuk gitu. Orang ngopeni ono rego mundak, rego mudun lah, rupiah naik, rupiah naik lah urusan. Padahal yang dibilang hamba yang soleh itu hamba yang kedua-duanya ini menjadi satu. Baik kepada Tuhannya, baik kepada alam semesta dan hamba-hambanya. Sekarang ini ada yang mengerikan, ada yang merasa dia itu adalah personifikasi dari Gusti Allah. Jadi dia kalau gregetan sama orang, ini berarti Gusti Allah gregetan. Gitu. Kalau dia marah, berarti Gusti Allah marah. Itu kok iso ngono iku piye sih? Kitabe apa itu loh. Jadi saya pikir ini orang kayak wong Islam tapi kok lucu. Kok wani-wanine itu menganggap dirinya kayak pangeran. Jadi kalau dia marah, ini Gusti Allah marah. Lalu sampai dipisui habis-habisan dengan jahanam namanya. Rumah saya pikir orang ini mesti gak kenal Gusti Allah. Semangat tok tapi gak kenal Gusti Allah. Gusti Allah itu rumah saya piye rumah saya ini? Dia sampai sendiri bagaimana bayangnya Gusti Allah piye? Kayak siapa? Kayak Cak Non apa kayak kayak apa Habib Rizik apa saya gitu. Kira-kira kayak siapa kira-kira? Bayangnya. Itu bagaimana kalau tidak kenal sama Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah itu gimana? Kalau nggak kenal Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah, mau mencari ridhonya Gusti Allah itu bagaimana? Menyenangkan Gusti Allah itu mencari ridho Gusti Allah. Kalau nggak kenal gimana Jang? Nggak kenal. Dia nggak ngerti. Gusti Allah kok kemeropok karo wong. Kok marah, mangkel karo kawulane itu piye jadi piye? Enggak terpikir. Kok mangkel sama hambanya itu? Wong Gusti Allah kok mangkel mbek hambanya? Enggak tok nalar. Gusti Allah itu salah satu asma'nya itu Asy-Syakur. Nah, saya belum menemukan bahasa Indonesia Asy-Syakur itu. Kalau cara Jawa ini agak Indonesia saya bisa. Tapi kalau Indonesia pol gak iso. Kalau orang syakur itu orang yang banyak berterima kasih. Kalau orang banyak bersyukur. Tapi kalau Gusti Allah, syakur itu apa? Apa? Sampai ini yang kiai tanya. Syakur itu maha nerimake. Jadi bahasa Indonesia sithik, bahasa Jawa sithik. Maha nerimake. Maha nerimake. Kalau sampean diperintahkan oleh Allah untuk membaca Quran misalnya, sampean sudah berusaha, tetap sampean ngalaihim, tidak alaihim tapi ngalaihim. Itu mungkin ada ustadz yang ngamuk-ngamuk, bacaan Fatihahmu keliru itu, ngalaihim. Walad dhalin. Ini salah-salahkan ya. Ya Gusti Allah enggak. Gusti Allah itu syakur.
Wis nisbate wong ndi kowe wong Tegal. Nisbate wong Tegal iso ngalahi wis lumayan lah. Wong ayu Jakarta ngaji ya wis lumayan. Lu wong ayu Jakarta kan cedak Borobudur lah mestine kok. Timbangane Ka'bah. Itu Gusti Allah itu syakur. Waduh, apik wis apik. Swarga. Gusti Allah itu begitu. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya Allah, kekasih kita, itu manusia yang paling manusia. Karena dipilih oleh Allah untuk membawa agama bagi manusia. Orang keliru kadang-kadang rumangsane agama iki kanggo Gusti Allah. Iku keliru. Keliru banget. Gusti Allah ndak butuh apa-apa. Ning dunia iki cuma kira-kira 7 miliar orang. Itu mbambung kabeh. Gusti Allah belas ora rugi. Wong triliunan malaikat itu ada sembahyang tok ada. Jadi Gusti Allah ini agama itu untuk kita manusia. Karena itu yang diutus manusia yang paling manusia. Manusia yang ngerti manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia. Kelihatannya. Tapi tidak ngerti manusia. Wong lagi melok mayan sepisan. Sowan kiai. Kiai saya ini kok sumpek terus itu. Kadang-kadang itu sumpek ndak karuan arahnya. Mbok saya diijazahi bacaan-bacaan apa gitu loh kiai. Oh ya, udah. Ini baca ya ayat kursi tahu ya? Tahu. Itu dibaca habis sholat 35.000 ya. Ini meskipun disebut kiai, ini enggak, kiai yang enggak ngerti orang. Rumangsane angger wong ku ya sing kaya ndekne iku, nek ora kaya ndekne dudu wong. Itu banyak pemimpin yang begitu itu. Jadi kalau tidak seperti dia, ya dudu wong. Lah maca Fatihah aja angel 35.000 kengker ini. Itu di pondok saya itu Kiai Khalil, Allah yarham ayah kakak saya itu yang pengasuhnya. Saya ini dapat warisan aja. Kiai Khalil itu Ramadan ngimami terawih. Terawih belum selesai, santri-santri di belakang sudah gereneng-gereneng. Gereneng-gereneng tapi banter sampai imamnya kulungu. Gereneng-gereneng. Wah, terawih begini ini alamat nggak sahur ini nanti. Lagi kalau dengar. Habis terawih, lurah pondok dipanggil. Besok kamu yang imami saja. Loh, wonten apa Kiai? Alah aku masa gak ngerti loh. Dirasani kedawan ngono gak sahur barang ngono. Wis kowe. Besoknya lurah pondok itu yang imami. Begitu selesai terawih, orang-orang kampung yang ikut terawih itu, orang-orang tua yang ikut terawih pada sowan Kiai Khalil. Kiai, pamit Kiai. Pamit napa? Besok saya tidak terawih di sini. Loh, kenapa? Wah, ekspres di sini saya. Saya pondoknya itu imami waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar.
Bolin non, Allahu Akbar. Saya belum rukuk, imamnya sudah sujud. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami jamaah sampai kapundhut, absen hanya beberapa, satu kali atau dua kali ketika beliau sakit keras digantikan Abu Bakar. Selama itu tidak ada komplain dari jamaah, tidak ada komplain jamaah terlalu cepat, apa kelamaan, enggak. Padahal murid beliau yang kinasih Mu'adz bin Jabal itu pernah dimarahi Rasulullah. Jadi habis ngimami Isya, orang itu pada demo. Kok demo? Ke tempatnya Kanjeng Nabi lah, rame-rame gitu. Kanjeng Nabi, itu santri sampean itu Mu'adz bin Jabal ini keterlaluan. Gimana? Tadi ini kita kan makmum dia sholat Isya. Terus lah rakaat awal ngatamna Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa itu. Langsung dipanggil Mu'adz bin Jabal. Betul Mu'adz, kamu tadi ngimami Isya? Iya Kanjeng Nabi. Betul. Rakaat awal kamu menghatamkan Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Iya Kanjeng Nabi. Baru dimarahi Kanjeng Nabi. Kamu jangan bikin fitnah. Kamu itu salat diikuti oleh orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan, macam-macam. Kalau kamu salat sendirian, ngatamkan Quran kurang percayanya, enggak apa-apa. Tapi kalau berani di depan, diikuti orang banyak, harus ngayomi semua orang. Itu kan Nabi itu ngerti. Orang itu ngerti. Orang beragama itu kan kayak orang sekolah itu. Ada yang TK bahkan PAUD. Ada yang SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Terus sekarang ini enggak ya. Kabeh dianggap perguruan tinggi kabeh. Kalau enggak seperti dia, diamuk koto. Lho iki bangkune wakile Gusti Allah kok kawanen iki. Kalau Kanjeng Nabi tahu. Makanya kalau orang melihat hadis itu macam-macam. Karena yang dihitopi, yang diujari oleh Rasulullah SAW macam-macam. Ini ada orang yang baru saja masuk Islam, ini ada yang orang yang sudah kuat. Lah kita itu saiki karek buka kitab terus dicocokno karo kesenengane sendiri. Buka Quran juga begitu. Ada orang yang lucu sekali. Ada orang yang suka bid'ah-bid'ahkan, dengar kan? Dengar ada yang suka bid'ah-bid'ahkan itu. Ini paling bid'ah ya ini dia. Sering gitu. Dia bid'ah-bid'ahkan orang memakai dalil Quran. Coba sampean pikir. Dikiranya Quran itu aslinya apa? Yang disebut Quran oleh dia itu mushaf. Quran itu bukan mushaf itu. Bukan mushaf. Yang sekarang sampean buka-buka itu mushaf. Itu sudah melalui modifikasi berkali-kali. Dulu itu tulisannya tidak pakai titik. Tidak pakai titik. Apalagi harokat, tidak ada. Tidak pakai titik. Kenapa? Karena orang dulu itu tulisan itu hanya untuk mengingatkan hafalan. Jadi kalau ada fa, alif, terus bunderan kayak kop atau kayak fa, terus lengget satu, terus selam, terus wawu, itu sampai baca apa coba? Bisa dibaca fakbalu, bisa dibaca faktul. Tapi kalau orang yang hafal, dia tidak akan keliru. Jadi kalau dia apa yang zaman Kanjeng Nabi tidak ada, mesti bid'ah. Maka mushaf itu bid'ah.
Bid'ah sekali. Dulu enggak ada, mushaf enggak ada dulu itu. Belakangan ada, tadi saya katakan ada periode hati, yaitu ketika wahyu turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terus periode telinga. Dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat-sahabat melalui telinga sahabat. Baru oleh sahabat diamalkan. Belakangan kita sudah periode mata. Kalau kita tidak baca, ya tidak bisa baca Quran. Itu periode mata. Kadang-kadang mata ini terus ke hati, kadang-kadang tidak. Yang banyak tidak. Baca, kalau dulu hati langsung ke amalia. Para sahabat mendengar ke hati langsung menjadi amalia. Sekarang ini dibaca. Makanya banyak lucu-lucu sekali. Muni bid'ah dalile Quran. Quran endi sih? Diduduhno mushaf. Ini titik koma ada cacat barang itu harokat itu bid'ah kabeh itu biar enggak ada. Lah begitu kok bangga ya. Dan yang mengacapkan gitu kok bangga. Ini yang disedihkan oleh orang-orang seperti Cak Nun, Habib Anis barang kan gitu itu. Tapi saya ya enggak sedih wong. Kanjeng Nabi dulu sendirian. Sekarang ada kawannya banyak, masa kalah. Kalau sana menggunakan kekuatan uang, kita menggunakan kekuatan keyakinan. Keyakinan. Ceritakan terus Cak Nun tentang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana melaratnya Kanjeng Nabi. Sekarang tidak ada orang yang berani kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu rezekinya tek plung. Tek plung tahu nggak tek plung? Tek plung itu untuk makan hari ini ya hari ini. Hari ini dicari kayak burung. Besok cari besok. Sekarang ada lagi. Baru TK sudah dikhayalkan ini nanti jadi dokter apa pilot apa pelawak apa. Pokoknya senuntung non duit akeh pokoknya. Ada yang padahal di Quran itu katanya pedomannya Quran. Di Quran itu apa itu wa ma min dabatin itu? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa itu artinya? Enggak, nanti saya disangka ngarang dan sampai Anda yang kiai. Dan tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Sampai percaya itu? Percaya. Wah ini baru kiai betul ini. Percaya bahwa rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Bagaimana kita malah mencari yang sudah dijamin oleh Allah, tapi sambalewa terhadap apa yang diminta oleh Allah. Kita itu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita percaya atau enggak. Kalau enggak percaya, melarat tenan. Wa ma min dabatin Fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu Al-Quran itu. Al-Quran. Tapi lingkungan kita dan ajaran tadi itu yang 32 tahun membuat kita tidak percaya pada hal itu. Itu hebatnya metodenya Kanjeng Nabi, metode keteladanan itu. 32 tahun. Tidak ada orang yang berani nunggu rezeki Gusti Allah gak ono belas. Mau balik aja itu lihat-lihat amplopnya.
amplopnya kok tipis, besok ngundang lagi nggak akan datang. Sekarang itu namanya ustadz itu pakai tarif. Nggak tahu Cak Nun pakai tarif enggak. Dulu saya nasihati supaya pakai tarif. Beliau ini karena beliau kecapean. Beliau kecapek, saya ini ngeladeni undangan sana sini capek saya. Saya bilang sama Cak Nun, bagaimana kalau ini caranya Mbah Dullah Salam kajen. Gimana caranya Mbah Dullah Salam? Jadi kalau saking capeknya itu, kalau kata Mbah Dullah, saya itu sudah ngomong, saya ini sudah tua, sakit, tidak bisa. Nanti kita gendong, Mbah. Nah, gendong, saya tidak bisa apa-apa di sana, yang saya sudah tua sakit. Ya di sana tiduran tidak apa-apa, Mbah. Wis pokoknya tidak bisa nolak. Akhirnya Gus, dia bilang sama saya, akhirnya saya dapat cara. Ya, kalau ada yang undang saya tarifi saja. Nah, kowe ngundang aku, sediakno minimal 5 yuta DP-ne. Wong desa-desa kentas kabeh. Nah ini saya beritahukan sama Cak Nun. Ini Cak Nun nek gelem ya iku mau. Resepe Mbah Dullah iku sampean kesel. Betul. Cak Nun diundang di Semarang, bilang sediakan posekot 10 juta. Ngamuk orangnya. Cak Nun suatu mau macam-macam, dulu idola saya, sekarang komersial segala macam. Suratnya dikasihkan saya. Saya bilang itu Mbah Dullah. Saya sendiri tidak berani. Kalau Mbah Dullah itu sudah tidak kepengen dianggap apik bareng mbek wong wis ben dianggap elek celah. Lama-lama belajar dari situ, Cak Nun ini juga belajar dari Mbah Dullah itu kira-kira. Ya dianggap kafir juga mau, dianggap sesat ya mau. Gelem ae pokoknya. Lah apa untuk Gusti Allah wong diopeni. Iki nek gak mbok lereni iki bicarane leren piye. Oh iya, saya itu ngomong terus ngene iki terus piye bare gitu. Biasanya kan sampailah kini acara inti mau itu hasanah oleh Al-Mukarram gitu. Biasanya gitu. Wah iki terus modelnya ya. Itu saja, nanti kalau saya jinjalno itu iso ngantek subuh. Jadi dan beloncatan gitu itu kan, saya kan enggak sekolah kayak beliau ini orang sekolahan semua, saya enggak sekolah. Jadi kalau beliau bicara kan runtut gitu, ada runtut engko lagi nek apa jazab tok sing rada terus ora runtut. Tapi ada aturan lah, paling tahu sekolah. Saya enggak sekolah jadi lompat-lompat itu. Bar ngomong ini enggak jelas lah. Tapi ya itu yang bisa saya gitu. Muktabi harus menjadi asyakur ya, asyakur kecil, diterima-terima ke. Oke, habis dari sini ke sini ya. Oke, silakan cepet. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuril Cak Gus dari Semarang. Langsung saja. Di sini saya tanyakan tentang tema yang kita gunakan malam hari ini, tafakur zaman akhir.
Saya mau tanya kepada Gusmus, sebenarnya apa yang dimaksud dengan zaman akhir di sini? Yang kedua, untuk sekarang ini apakah Tuhan sudah menyelesaikan novelnya tentang kita dan tentang dunia dan seisinya? Dan yang terakhir, yang ketiga, yang mau saya tanyakan, sebenarnya lebih utama mana istighfar sama sholawat? Karena kalau kita bersolawat sekali, Allah sendiri, kita mendapat rahmat dari Allah 10. Sedangkan satu rahmat dari Allah, manfaat dari sholawat itu sendiri, kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Dan syafaat dari Rasulullah sendiri itu, kita mendapat perlindungan dari Rasulullah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar Gus Mus yang menjawab ya. Berikutnya, sekarang yang dari sana, Mas. Ya, tolong diulangi, Is. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Cak Gus, saya Badrul dari Madura, temannya. Jangan plesetan ya. Saya singkat saja mau nanya ke Gus Mus. Begini Gus, saya mau tanya komentar Gus Mus tentang MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lembaga fatwa ini apakah eksistensinya masih relevan di Indonesia atau bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, silakan ya. Langsung ke sana ke pojok. Anda mendekat, ya, langsung. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Muhammad Iqbal Rahman, asli dari Banten, Serang. Saya di sini perwakilan dari kawan-kawan saya, kumpulan kecil bernama Kampung Dagelan, suatu perkumpulan kecil yang membahas tentang fenomena ini itu. Yang di sini saya mewakilkan dari kawan-kawan sekalian ingin bertanya kepada Gus Mus. Di awal pembukaan tadi Gus Mus menyampaikan bahwasanya kita sekarang ini setiap harinya diberi tontonan-tontonan yang bodoh. Bodoh kok dipertontonkan. Nah, Gus Mus juga kemudian bercerita tentang salah seorang yang bertanya, pusing pala saya melihat tontonan-tontonan TV. Kemudian Gus Mus pun menyanggupinya dengan sederhana pula, matikan saja TV-nya, kok dibuat ruwet. Nah, pertanyaan saya adalah, jika memang seperti itu, kalau kita hanya mematikan televisi tersebut, bukankah besok TV tersebut masih bisa disetel kembali? Pertanyaannya adalah, tindak tanduk kita yang pas untuk menyikapi perkara sepele ini seperti apa? Atau TV-nya kita banding sekalian? Atau seperti apa gitu kan? Ojo dibanting dibol. Kemudian di satu sisi mungkin saya ingin bertanya, pertanyaannya adalah, jika itu yang terjadi kepada Gus Mus, kepada cucu-cucu Gus Mus, nonton film-film yang seperti itu ya, seperti GGS umpama, yang pernah ramai di telinga kita, itu kira-kira tanggapan Gus Mus seperti apa? Terima kasih. Salam Joshua alias Jomblo Sukatawa. Oke, sebelum diteruskan, saya nambahin dikit. Yang paling hilang menurut saya oleh televisi itu adalah tradisi pesantren pada yang oleh TV disebut prime time. Jadi waktu terpenting bagi pesantren adalah maghrib sampai ba'da isya sebenarnya. Dan itu di TV namanya prime time, di situ yang paling mahal. Jadi hancurnya kebudayaan Islam terutama di pesantren dan di desa-desa adalah ngajinya, deresnya, sholat jamaahnya sebelum maghrib sampai ba'da isya itu digantikan oleh acara-acara terpenting dari televisi. Sebenarnya frontalnya di situ, gitu ya. Jadi mohon itu diingat-ingat. Kalau jalan keluar saya kan saya sudah sejak tahun 98 tidak nonton TV, tidak baca koran sampai hari ini, kecuali TV-TV stasiun khusus MMA atau tinju atau kickboxing. Selebihnya saya tidak nonton karena informasi di televisi maupun di koran itu informasi kelas 3 dan saya bisa mendapat informasi A1-nya tidak usah dari mereka. Gitu kalau saya gitu. Jadi kalau saya punya TV
saya pakai untuk yang keperluan-keperluan khusus gitu ya. Kalau Anda tidak mau, Anda jual TV-nya gitu. Ya, jual. Jangan ditendang, bodoh kuwi. Aja niru Gusmus. Tendang kuwi wis rugi, ya toh. Kok dol gitu, kok dol. TV-ne kok dol diganti. Sudah berapa orang? 4 orang ya? Satu lagi. Sudah 5 Gus. Mohon izin 1 orang kalau gitu. Ini sangat banyak Gus. Kalau diturutin bisa sampai 3 hari lagi. Dari sini ya serah posisi ya Mas ya. Nanti mudah-mudahan dari sesi ketiga. Cepat Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Saya Faik dari Demak. Yang sekarang hijrah di Solo mencari kata-kata. Arek saiki gitu. Tadi Tuhan itu novelis. Apakah sudah selesai novel Tuhan? Menunggu lho Cak. Nek saiki aku hijrah ke Solo untuk mencari kata-kata. Gini Gus, saya mau tanya sama Gusmus tentang peristiwa Nabi Ibrahim itu kan saat itu menghancurkan patung. Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung terus disisakan satu saja yang besar itu Gus. Itu peristiwa yang besar itu Gus. Nah, yang peristiwa yang lebih besar itu setan sendiri itu terbuat dari api, ya kan? Sedangkan setan sendiri akan dimasukkan ke neraka. Nah, itu banyak jawaban yang terdengar di telinga saya itu ya pastinya ya kayak gitu. Manusia kalau ditempeleng itu pasti sakit. Nah, jadi Tuhan itu mengasih rasa kepada setan itu. Terus yang saya tanya, yang saya perlu jawaban dari Gusmus itu mohon dijawab secara mantik Gus. Secara mantik. Gitu. Top. Terus yang kedua untuk Cak Nun. Enggak usah, untuk saya enggak usah. Gusmus berarti. Gusmus ya. Itu soal yang dimasukkan neraka apa kan panas itu Gus. Setan itu kan dari api Gus. Terus dimasukkan api yang isinya neraka yang isinya juga api. Harus kan enggak ada gunanya, enggak panas toh. Saya sudah tanya sama Tuhan, dia jawab, ayo gampang toh Nun, tak gawe setan itu tetap panas oleh api. Meskipun dia terbuat dari api, tapi saya bikin tersiksa oleh api. Oh, aku sudah tanya itu, udah langsung. Itu kan jawaban tidak secara mantik Gus. Ini mantik. Oh Tuhan kok dinyang. Sakar karep dhek. Yang nomor dua ini. Ya nggak apa-apa Mas. Yang kedua soal pengajian Gus, pengajian. Kadang itu saya itu mikir kesalahkaprahan pengajian mulai dari Habib Syekh, semuanya dari Cak Nun sendiri semuanya Gus. Itu menutup jalan. Mengadakan acara itu sampai hampir ribuan orang itu terkumpul di situ untuk menghadiri acara akbar, seperti kayak gini. Tapi yang saya tanyakan Gus, itu menutup jalan, apakah itu tidak mengganggu? Nah, padahal itu kan apa ya? Kalau soal mengganggu atau tidak, itu kan kasihan sama orang-orang pejalan. Kalau di sini kan nggak mengganggu, ya kan? Kalau di sini kan nggak mengganggu sama perjalan. Tapi kalau di jalan raya itu mengganggu, seperti gitu kan? Itu kayaknya itu kesalahkaprahan, Gus. Nah, sama juga kayak. Oke, sudah dimengerti intinya. Oke. Terima kasih Sun. Oke, alhamdulillah Gusmus akan menjawab. Nanti kalau ada kesempatan saya juga karena terlibat gitu. Saya akan ikut jawab. Monggo Gus.
Yang pertama saya terus terang nggak bisa jawab, jadi ngaso dalem Cak Nun nanti yang akan menjawab itu. Pertanyaan dari Mas Taskan tadi. Kemudian Pak Mustafa, cara soal pengeras suara. Sebetulnya kalau orang-orang yang mengelola masjid itu mau sedikit ngaji gitu ya, belajar tentang apa yang namanya taswish, mereka akan tahu. Jangankan kok untuk pengumuman baca Quran saja itu kalau mengganggu orang yang sedang sholat itu tidak boleh. Nah ini sekarang langsung ke pertanyaan MUI. Ini mestinya fatwa MUI yang harus diminta berfatwa, karena ini sudah sedemikian luas digunakan di Indonesia. Kadang-kadang tidak jamnya sholat juga orang nyetel kaset ditinggal tidur, tetangganya tidak bisa tidur semua. Itu kalau orang Islam saja tidak bisa tidur, apalagi yang bukan Islam. Ini sudah tahun 80-an saya sudah sindir dalam puisi saya. Kau bilang Tuhan sangat dekat, tapi kau panggil-panggil dengan pengeras suara setiap saat. Itu. Dan ini salah kaprah yang sudah sangat kaprah, sehingga orang-orang yang ngerti pun sudah tidak bisa untuk mengingatkan. Sama dengan pertanyaan tadi, ada ulama yang menjadi tim sukses. Ini yang salah yang menyebut ulama. Iya, soalnya ulama itu ada dua. Yang kita kacau itu kan karena kita banyak sekali, sekitar 40% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Itu legislatif itu semuanya bahasa Arab itu. Diwan, perwakilan rakyat, majelis, permusyawaratan rakyat, itu semua. Karena terlalu banyak sehingga kita itu bingung. Ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Ulama itu kalau bahasa Arab itu jamak. Jamak ya plural. Jamak. Mufradnya kalau sendirian alim. Kalau banyak ulama. Tapi kalau bahasa Indonesia, ulama itu satu. Sampai lihat di kamus bahasa Indonesia itu, seorang ulama itu. Jamaah dalam bahasa Arab itu banyak. Jamaah itu maknanya orang banyak. Tapi di Indonesia itu bisa satu. Jamaah haji dari mana sampean? Itu sendiri, satu. Lalu ada pertengkaran yang sungguh tidak masuk akal. Pertengkaran antara silaturahim apa silaturahmi. Lalu silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi itu bahasa Indonesia. Kok dipersoalkan gimana? Jadi ulama itu, sampean kalau melihat ulama, majelis ulama, itu ulama bahasa Indonesia. Itu asal sampean bisa masuk struktur majelis ulama, sampean ya ulama. Masa jadi pengurus majelis ulama tidak ulama? Dan ulama itu ada yang produk, memang ulama bahasa Indonesia itu biasanya disebut kiai. Sampai kiai ini ada yang tidak sebut. Cak Nun tidak mau disebut kiai itu ya karena ada kiai-kiai yang jadi
tim sukses itu. Kok di padakno gitu, dia ada mau. Kiai itu ada yang produk masyarakat. Jadi masyarakat itu menghargainya karena perilakunya, lalu disebut kiai, disebut ulama. Karena ilmunya dan lain sebagainya. Tapi ada kiai atau ulama itu yang produk pemerintah, yaitu yang MUI itu. Itu isinya bisa pensiunan Kementerian Agama, bisa macam-macam lah. Pensiunan Dipnaker juga bisa masuk. Malah itu yang produk pemerintah. Ada yang produk pers. Dulu ada yang namanya Agus Miftah, Allah yarham, sudah meninggal. Dia anggota KPU. Ya. Ketika wartawan mau tanya soal KPU, dia tanya, sudah tahu nama saya? Kok mau wawancara sama saya? Sudah tahu Pak, siapa? Bapak Agus Miftah. Loh ya kurang. Lah lengkapnya gimana? KH Agus Miftah. Sejak itu terus KH terus. Akhirnya terus saya juga itu produk pers saya itu. Karena kawan saya banyak yang wartawan, nulis selalu Gusmus terus saya. Sampai ini tahu nggak Gusmus itu artinya apa? Gus itu artinya anaknya kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Apa saya belum pantas? Jadi bagaimana? Ya kalau sampean masih ingin nulis Gus ya dikasih kurung lah. KH Mustafa Bisri. Terus ditulislah begitu, maka jadilah saya KH Mustafa Bisri sampai sekarang. Alhamdulillah punya kenalan pers itu. Ada yang produk partai politik. Itu modalnya hanya peci putih sama serban 2.500-an itu. Dibagi 200 orang, nanti panggilkan wartawan 200 kiai mendukung begitu. Ada lagi ulama atau kiai produk sendiri, bikinan sendiri. Ini lebih murah ini. Sampai kalau mau itu peci haji 2.500, serban itu. Serban yang agak wibawa itu yang hijau. Itu tapi agak mahal, 25.000. Dan sedikit keahlian akting. Ya, bagaimana menirukan batuknya kiai dan ini sudah kacau sekarang ini. Jadi kayak kita, makanya saya bertanya, kalau ada kiai yang mengurusi persoalan-persoalan seperti pilkada segala macam itu yang salah yang menyebut ulama atau ulamanya. Sekarang tidak pakai standar. Kita tidak pakai standar. Itu ada orang pakai jubah gitu saja, kayak jubah, terus pinter ngomong di televisi, itu sudah ustaz. Lah Gusti Allah itu sudah buka itu, orang tidak mau melek, sudah dibukakan oleh Allah. Ada ustadz kok berkelahi dengan tukang speaker. Oh itu kan sudah dibuka oleh Gusti Allah. Lihat nggak itu? Itu masih ada yang nganggep ustadz. Wah ada orang itu. Jadi kita itu seringkali menggunakan istilah yang tidak jelas. Ada istilah soleh. Itu kalau orang-orang didoakan anaknya soleh itu senangnya bukan main. Amin, amin, amin. Tapi ketika ditanya soleh itu apa? Itu nggak ngerti. Apa soleh itu? Pantas. Soleh. Ada yang kemarin saya tanya, soleh itu apa? Kayak siapa?
kayak Gus Mus itu. Wah lah kalau soleh terus bayangannya Gus itu, lah yang nggak Gus kan nggak uman soleh. Polisi, tentara nggak ada yang soleh. Soleh itu kata Kiai Muzamil itu dari pantas. Pantas. Nah pantasnya orang itu macam-macam. Pantasnya pejabat itu enggak usah banyak wiridan, enggak usah banyak iktikad. Adil sama rakyat itu sudah pantas sekali. Sebaliknya kiai itu enggak pantas. Kalau sobone ning gone pendopo kabupaten, emangnya mau ikut tender? Enggak pantas. Pantasnya sendiri-sendiri, pantasnya. Makanya yang enak ya rakyat itulah pantesan. Melok makian ya pantas, delok ketoprak ya pantas. Nah ini kalau menyusahkan orang, kalau sudah dikadung dipanggil kiai, ulama, kemudian perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Terus siapa yang ngandani itu? Ini memang muskil ini. Ustadz itu siapa yang beritahu? Ini terus sekaligus jawab yang televisi. Televisi itu kan miliknya orang cari duit. Bahasanya Cak Nun itu industri. Itu ndak ada kepentingan untuk mencerdaskan umat segala macam, ndak ada. Mencerdaskan rakyat barang itu apa? Ndak ada. Itu anak-anak yang orang tuanya orang karir semua itu yang didik anak-anak itu adalah televisi. Dikiranya televisi itu pendidik. Ya diwarailah bagaimana cara memperkosa yang paling sadis, bagaimana berkelahi yang paling serem dan seterusnya. Kalau ada ustadz ya ustadz yang nggak jelas itu, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, karena dia pikir kalau menyalahkan orang lain berarti dia benar. Lu kan tolol banget. Wong kepengin diarani pinter kok menyalahkan orang. Ini jadi televisi segala macam itu. Saya cocok sama ini tadi, Cak Nun, kalau sampean sumpek dengan televisi sampean jual di Lego saja sudah. Saya tadi ada yang bertanya kalau saya bagaimana? Saya ngapain nonton televisi? Temanya pengangguran. Hanya di ADTV. MUI, itu aja pertanyaan MUI. MUI itu kita kadang-kadang lupa ya. Dulu Pak Harto itu pointernya tidak kawan. Politikus yang paling tikus itu. Wah, bagaimana beliau ingin mengontrol semua orang ini dengan cara yang luar biasa. Partai-partai politik yang Islam-Islam jadikan satu, P3. Jadi tidak usah ngamati Parmusi, ngamati NU, ngamati, pokoknya P3 saja. Ketuanya dia yang bikin, sudah. Organisasi-organisasi kepemudaan banyak sekali, ada AMPI, ada Ansar, jadikan satu, KNPI. Nanti pimpinannya dia sendiri yang nunjuk juga. Jadi kalau ada apa-apa tentang organisasi, panggil aja KNPI, ini beritahu Ansar, beritahu AMPI, sudah beres. Perempuan-perempuan, ada muslimat, Aisyah segala macam, jadikan satu, GUW. Organisasi-organisasi Islam jadikan satu, MUI.
Makanya ketuanya Muhammad NU, wakilnya Muhammadiyah. Itu terus saja. Nah kemudian terus ya yang ngatur ya Pak Harto juga lah. Ini ada pensiunan dari Kementerian Agama itu nganggur padahal masih sehat, masukkan situ. Terus itu yang ngaco kita kan karena terus fatwa-fatwa itu. Pensiunan fatwa. Lalu sekarang ini artis-artis tidak mau kalah. Dia juga mau nyanyi MUI juga, kasih fatwa juga. Ini sudah akhir zaman betul. Itu artis itu kan fatwa. La ilaha illallah. Nah, itu yang berhak fatwa itu mufti. Mufti itu ada standarnya, ada prasyarat-prasyaratnya. Tidak setiap orang jadi mufti itu. Dan mufti itu sendirian kayak mujtahid gitu. Ini kan bareng-bareng rapat. Rapat, padahal yang melek mau pimpinannya tok. Yang lain untuk ngantuk-ngantuk sidik, diputuskan dok berdasarkan musyawarah ulama. Maka ini hukumnya haram. Padahal yang memutuskan ya yang melek tok itu saja. Nanti kalau terlalu banyak membicarakan MUI saya dipisai wong akeh kok aku. Masih banyak yang percaya bahwa itu memang lembaga fatwa yang harus diikuti. Padahal fatwa itu sendiri tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Tanyakan sama kiai-kiai dimanapun juga. Fatwa itu tidak mengikat. Meskipun kepada orang yang minta fatwa. Jadi sampean minta fatwa saya, sampean tidak harus melakukan apa yang saya jawabkan, saya fatwakan kepada Anda. Apalagi orang lain. Kalau ini saya omongkan, nanti disangka saya syirik sama MUI. Jadi ada pertanyaan yang rada aneh tadi, kalau pengajian nutup dalan gitu. Itu nanti urusan saja sama panitia ya. Itu bukan urusannya Cak Nur, bukan urusan saya. Itu urusannya panitia. Panitia itu harus diberitahu bahwa jangan nutup jalan gitu, mengganggu orang jalan. Gitu. Jangan salahkan Cak Nur, bagaimana? Sudah ya, sudah semua ini. Ini yang belum ya Cak Nur lah. Oke, sedikit supaya patrapnya lebih jelas sebelum kita teruskan. Setahu saya Kiai Kanjeng itu biasanya di lapangan, di ruangan-ruangan dalam. Jadi kita pernah nutup jalan itu di Sidoarjo sama Surabaya. Dua kali itu. Tapi selebihnya kita selama ini kita selalu di lapangan. Jadi orang nutup bisa-bisa, kecuali jalannya jin. Itu kita tutupi di mana-mana memang gitu. Dan sudah ada petugas urusan jin dan mistik itu Mas Islami sama Mas Adit. Jadi sebelum acara mereka sweeping dulu ana sapa wae sing rawuh. Terus nanti saya kalau memusuhi saya beresin dulu, kalau baik-baik saya ajak selawatan. Oke. Nomor 2 gini, saya kira Gusmus sudah sangat jelas. Tapi ini juga boleh Anda pakai, boleh Anda tidak pakai, karena ini juga semacam fatwa. Saya tidak ngerti. Saya itu ngarang-ngarang, saya enggak seperti Pak Muzamil yang pintar bahasa Arab. Kalau fatwa itu produknya mufti kan, yang pelakunya mufti, produknya fatwa. Saya tidak ngerti kata fatwa dari mana, tapi saya ada kata lain yang agak satu famili namanya fata. Itu pemuda, orang yang sudah dewasa. Jadi saya ngarang bahwa fatwa adalah pendapat yang dewasa. Pendapat yang sudah dihitung, sudah disimulasi, sudah dikomprehensi sedemikian rupa dengan segala mudarat manfaatnya sehingga dia clean. Gitu, sehingga dia disebut fatwa, tidak sekedar pendapat. Itu satu. Nomor 2. Ono kodok apa tikus? Ora apa-apa, angger ora wonge sing ngodok lah. Nomor 2. Gus, saya kira
ulama itu tidak bisa diproduksi oleh umaro gitu. Jadi kalau ada ulama dibikin oleh pemerintah, maka dia tidak legitimate. Karena itu menyangkut supremasi ilmu-ilmu Allah sendiri. Jadi tidak mungkin dalam tata akhlak Islam, setahu saya umaro ta'zim kepada ulama, bukan ulama ta'zim kepada umaro. Jadi tidak mungkin ulama dilantik oleh umaro. Kalau umaro bisa dilantik oleh ulama sebagaimana Wali Songo melantik Raden Patah. Itu ya. Jadi ini prinsip-prinsip. Nomor 3, kita ini terlalu banyak konotasi yang didenotasikan, atau gini, terlalu banyak carangan yang dipakemkan, gitu. Tolong diamati di segala bidang, terutama di bidang agama yang Anda concern. Jadi misalnya kata kiai itu bukan denotasi, itu bahasa Jawa dan punya disiplin sendiri, punya epistemologi sendiri, tapi dipakai oleh Islam dijadikan denotasi, kepastian, gitu ya, dijadikan sesuatu yang tertentu. Padahal dia konotasi sebenarnya, aslinya. Nah, tolong waspadai konotasi yang didenotasikan ini yang menghancurkan kita selama ini. Kata ustadz, ustadz itu kan panggilan biasa, siapapun saja. Itu kalau di sini pak apa akang apa segitulah, ya. Tapi di sini direligiusasikan, diislamkan, ustadz itu menjadi salah satu pejabat ilmu, bahkan sekarang menjadi profesi. Tuh. Dan itu bahwa kiai atau ustadz atau ulama menjadi profesi itu juga sebuah pertanyaan besar saya kira di dalam Islam, gitu. Itu saya kira agak serius Tuhan tersinggung itu, menurut saya loh. Saya juga belum tanya langsung ya, tapi saya kira menurut mantik kita itu Allah tersinggung agak serius terhadap kata ustadz atau kiai yang diprofesionalkan, yang diprofesikan. Oke. Nah, Gus sebagaimana katakan Gus Mus tadi, Gus itu kan sama dengan Den. Den itu di wilayah keraton di dunia ningrat. Kalau Gus di wilayah ningratnya pesantren dalam tanda petik. Jadi anak kiai iki lahir procot Gus. Langsung panggil Gus. Kalau Anda orang keraton atau sekitarnya, Anda lahir procot dijuluk Den. Gitu kan? Nah, menurut Gus Mus, Gus itu berlaku ketika seseorang belum ngaji kitab kuning dan belum bisa mulang ngaji ba'da isya itu. Nek dia durung iso mulang ngaji, dia tetap Gus. Jadi Gus Mus aslinya tersinggung disebut Gus. Sangat tersinggung dan lorati terus menerus. Neng ra dirasake gitu. Gitu kan? Gus Dur juga begitu. Gus Dur itu dipanggil Gus, kan Gus Dur ini pelopor, bukan orang yang dijadikan ikon utama dari kata Gus sehingga menjadi industri sekarang. Kan gitu. Gus itu industri sekarang, Jam'iyatul Gawagis atau Jam'iyatul Gaugus ya. Kalau bahasa Arabnya. Asparagus, apa asparagus? Asosiasi Paragus ya. Asparagus. Lahir di Jombang. Teman-teman sekalian, Gus ini batal setelah seseorang sudah dewasa dan bisa mulang ngaji kalau pesantren salaf yang lama itu. Nah, Gus Dur dipanggil Gus sampai akhir hayat, bahkan sampai sekarang. Dan kata Gus ini mengalahkan kiai, bahkan mengalahkan ulama. Jadi supremasi industri Gus itu lebih tinggi daripada ulama atau kiai. Nah ini Tuhan kadang-kadang agak menyesal kenapa saya kasih akal mereka. Mbak sudah saya bikin binatang aja beres semua kan itu, daripada menungso ini bodoh urung gitu kan gitu. Nah, tolong diamati banyak sekali, kiai itu kan kalau itu kan Jawa, benda pun disebut kiai dalam Sunda mungkin juga, saya kurang tahu. Benda saja, jangankan orang, benda saja, di Solo itu kerbau saja disebut kiai, Kiai Selamat. Ya, kalau kerisnya Panembahan Senopati itu tombaknya Kiai Banca. Kiai Peleret, ya. Kalau Kiai Banca itu Aryo Saloko ya. Kiai Sabu Nogoso Sabu Inten, ini gamelan belakang saya ini gamelan Kiai Kanjeng, bukan grupnya namanya Kiai Kanjeng. Nek grupnya ora cocok, ora pantes disebut Kiai.
Yang pantas disebut kiai adalah gamelannya. Sama dengan gamelan sekatan kiai sekati itu ya. Jadi asal Anda teguh dengan ini tidak ada masalah, tidak usah tanya. Tidak usah tanya, kok ulama kok begini lah, sing salah sing ngarani. Kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya minta sabrang satu hal. Karena dia, ini made in dia, rawahu dia, bukan saya yang ngomong. Saya hanya ikut menyebarkan. Karena sabrang itu guru saya, dia juga murid saya. Dalam hal pengetahuan, dia guru saya, dalam hal ilmu, dia sering jadi murid saya. Tapi sebenarnya makin lama dia makin jadi guru saya. Gitu. Saya minta, karena ini soal identitas. Kenapa orang begitu mengindustrikan Gus, mengindustrikan anggota DIP, semua identitas itu dijadikan industri utama. Nah itu saya mohon sedikit sabar menjelaskan, singkat padat Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Identitas. Menurut saya ini juga salah satu keberhasilan iblis yang paling besar tentang betapa kita sebagai masyarakat sangat memegang yang namanya identitas. Di belakang identitas ada yang namanya personalitas. Kita lahir tidak dengan identitas, kita lahir dengan personalitas, bakat alam yang diberikan oleh Tuhan. Yo rambutnya keriting, yo anaknya cak non, gue serasa milih gue. Personalitas, alhamdulillah, astagfirullah ya relatif. Biar apa-apa lakoni wae, itu personalitas, nggak masalah. Terus identitas adalah hal-hal yang menurut saya yang kita ambil, kita ciptakan sendiri dalam hidup, yaitu yo kiai, yo pemimpin, yo semua sandangan-sandangan, yo artis, yo semua sandangan-sandangan baju tersebut adalah identitas-identitas yang kita ambil sepanjang hidup kita. Fungsinya sebenarnya sama antara personalitas dan identitas, yaitu membedakan satu dengan lain. Fungsi dasarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang identitas tidak diambil karena fungsinya, tapi karena sandangannya, tapi karena keinginannya untuk menjadi. Karena itu, jadi naik kiai, misalnya kiai yang ingin disebut sebagai kiai, kemudian yang diambil bukan fungsi sebagai kiainya, tapi atribut-atributnya, sehingga men ketok kiai. Terus kalau naluri kita adalah menjaga identitas, kita tidak, itu yang menurut saya keberhasilan iblis paling besar. Karena fungsinya adalah membedakan, semakin kita memegang identitas, semakin kita memegang personalitas, semakin kita menjadi individu. Kalau tujuan kita adalah tetes air hujan yang ini kembali ke lautan, selama kita tidak bisa melepaskan identitas tetes airnya, kita tidak akan pernah kembali bisa menjadi bagian dari air lautan. Sedap ya. Jadi gini loh, menurut orang itu tidak diajari di sekolahan atau di pesantren atau di mana-mana untuk menemukan dirinya. Padahal hidup itu kan menemukan dirinya supaya menemukan Tuhannya. Terus Tuhan udah kenalilah aku supaya kenalilah dirimu supaya mengenal aku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kan tugas utama orang hidup. Meneliti sejak kecil siapa kita, terus dan seterusnya. Dan kalau kita milih identitas, milih karier, milih jabatan, itu harus kompatibel terhadap tujuan akhir, yaitu ilaihi raji'un, arafa rabbahu tadi. Kita kan tidak mikir itu. Maka akhirnya identitas itu tidak lagi berdasar goyah tadi. Goyahnya yaitu menyatu dengan Tuhan. Tauhid, tuwahidu ilah atau ma'allah, saya tidak tahu. Jadi teman-teman sekalian, ini kegagalan manusia modern untuk menemukan dirinya sendiri, maka dia hanya bisa melakukan satu hal, yaitu berlindung di balik identitas-identitas yang dia cari. Ngarang sendiri dia Gus, ngarang sendiri pakai peci, ngarang sendiri pakai ini. Bahkan kartu namanya pakai Gus, kartu namanya pakai kaya. Itu pun pemerintah sendiri memang tidak paham bedanya personalitas dengan identitas. Coba Anda lihat KTP-nya. Lihat KTP-mu. Lahir di, gitu kan? Itu bukan identitas, itu personalitas. Itu sama dengan rambutmu keriting, bahwa kamu adalah kamu. Muhtasib adalah muhtasib, itu personalitas, bukan identitas. Pegawai percetakan baru identitas. Tapi kalau muhtasib, muhtasib itu adalah personalitas. Tanggal lahir, lelaki itu kan identitas. Jadi pemerintah sendiri adalah
satu lembaga yang berisi kaum intelektual yang tidak mengerti bedanya identitas dengan personalitas. Jadi bagaimana dia akan menemukan dirinya? Jadi insya Allah Allah akan memaafkan karena semua memang paling tidak tahu. Jadi akhirnya tidak dimasukkan neraka karena alasannya ya bagaimana memang mereka tidak tahu kok. Ada akhirnya masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Ini ora puas surgane gendong-gendong ini ono burine kan gitu kan. Oke, teman-teman sekalian, Gus kalau kita teruskan mereka akan mau sampai besok Gus ya. Saya kira kita harus mengikuti fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini kalau kita terusin kita akan kenyang, dan kenyang adalah sesuatu yang tidak baik meskipun belum tentu buruk. Saya selalu mengatakan keadaan terbaik adalah wetengiro engkang luwe. Itu keadaan terbaik. Di situ paling kreatif, paling stabil mentalnya, paling jernih rohaninya, dan paling cerdas akalnya. Itu wetengiro engkang luwe. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin satu nomor, kemudian kita pungkasi nanti. Andaikan masih ada di antara bapak-bapak yang akan bertanya, ini belum dijawab soal keraton ya. Gus, aduh, saya juga tidak punya hak untuk menjawab, tapi ini, saya sudah matur sama Ngarso dalam satu rapat di Kepatihan, di Provinsi DIY. Dan saya sudah ditemuin oleh Gusti Prabu. Setelah itu saya pasti tidak akan, kita kan prinsipnya save Sultan, kita selamatkan Sultan dari kekeliruannya, ngerti nggak? Oke. Jadi saya cuma cerita mengenai Malioboro itu dari Tugu sampai, ngerti ya, sampai keraton. Pertama jalan Margo Utomo, manusia harus mencari jalan utamanya sampai rel, dari rel ke Toko Terang Bulan itu Malioboro dadi wali sing nyumboro. Dari Malioboro, dari Toko Terang Bulan sampai kantor pos itu Dalan Kang Mulyo, jadi Margo Mulyo. Nah, kalau sudah sampai kantor pos, sampai keraton itu panguraan. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus kompatibel sama kehendak Allah. Jadi gue wis apa mau Gus jenenge Malaka. Wis Malaka. Dengan iradatullah, dengan amrullah, begitu sampai kantor pos sampai. Nah, Sultan, saya bilang Sultan itu tidak bisa berbuat kesalahan. Kalau dia sampai berbuat kesalahan, dia pasti kembali dengan cara apapun, pasti akan dan harus kembali. Ngono kuwi aku ning ngarepe ora ketara to kuwi. Ora ketara to. Iya ngono orang-orang itu tidak salah. Gitu. Pokoknya dia pasti kembali. Kalau dia berlaku tidak kompatibel dengan Allah, terjemahnya dengan Mataram Islam, dengan Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan sebagainya, dia akan pasti kembali dengan cara apapun, langit maupun bumi, pasti akan kembali. Tinggal soal prosedur dan tahap-tahapnya. Kita harus sopan, kita harus melindungi semua orang, kita harus rahmatan lil alamin, tidak boleh mensyukuri kesalahan orang dan tidak boleh mengutuk siapapun saja, karena kita harus nyengkuyung, kita harus hamengku buwono. Karena kalau hamengku bawono itu tugas malaikat Jibril untuk angon galaksi-galaksi dan alam semesta. Itu kalau buwono khalifahnya, bawono adalah buminya dan alam semestanya, kan begitu. Kalau casingnya itu bawono, kalau handphonenya buwono, kalau rongko kerisnya itu bawono, kalau kerisnya itu buwono. Jadi rajanya manusia harus hamengku buwono, gitu ceritanya. Tapi sebelumnya saya seneng, waduh lumayan ini di rojo malaikat Jibril kan aku. Aslinya ini akhirnya ya bismillah. Terus teman-teman sekalian, semua orang itu punya kesalahan. Ayo kita arif dan pelan-pelan kita pasti tidak mungkin Mataram Islam hilang, nggak mungkin Mas, tenang aja. Jur ora rasa khawatir. Saya sangat yakin dan saya tidak sedih seperti yang Gus Mus fitnahkan kepada saya tadi. Saya nggak sedih, saya tenang-tenang aja, saya berjalan dan saya tidak punya pamrih apa-apa, aku ora duwe beban apa-apa urip ki. Wis cukup aku, wis cukup banget wis. Ini ya sok-sok orang duit tenan itu kan ya, jadi urusan biasa lah gitu ya.
Oke, teman sekalian, saya minta Gusmus ini saya perkenalkan. Jadi Mas Zainul Arifin itu meninggal pada umur 38 tahun di puncak kreativitasnya, kemampuannya. Jasa terbesar Zainul adalah membuat 40.000 orang berkumpul dengan 1027 orang penerbang dan perodat Ishari atau Hadroh, Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia Jawa Timur, Jombang, Mojokerto. Kita kumpulin yang rodatan begini, Sallallahu ala Muhammad, itu 1027 orang, itu semua Zainul yang menyelenggarakan. 40.000 orang datang, kita bikin Banawa Sekar, yaitu bersatunya laut dan darat. Kemudian baru muncul ada yang namanya tol laut, maritim, segala macam. Itu serapopo biasa ngono-ngono kuwi. Karena kita Banawa adalah darat, kembang, Sekar adalah kembang, Banawa adalah kapal. Orang kalau naik kapal tidak pernah ingat kembang, kalau orang menyiram kembang dia tidak mungkin ingat kapal. Maka Banawa Sekar adalah menjadikan kedua-duanya itu malakah tadi itu. Ingat kembang, ingat kapal, naik kapal, ingat kembang. Jadi darat, laut ini betul-betul harus menjadi satu di Indonesia, menjadi satu policy pembangunan nasional. Nah, Mas Zainul ini, Gus, 2 hari sebelum Allah memanggilnya, itu di rumah sakit dalam keadaan sudah sangat lemah, hatinya tinggal sepertiga, suaranya sudah keluar sedikit-sedikit, tidak bisa full. Itu saya bilang, Nul, nek awakmu sedih hatimu, selawatono. Nek awakmu rodok putus asa, wiritono. Nek awakmu rodok krasa enak, gayo lagu, Nul. Ternyata dia bikin lagu bener dan dia nyanyikan. Direkam oleh Mas Parto Wijaya dengan handphone. Zainul itu menyanyinya tentu saja tanpa musik di rumah sakit, tapi suara yang diambil Zainul itu persis gamelan Kiai Kanjeng. Jadi Kiai Kanjeng di Jogja menerima kiriman lagunya Zainul dari rumah sakit di Surabaya, itu tidak pakai nyetel-nyetel, langsung pun persis seperti nada dasarnya Zainul itu. Bahkan Zainul menyanyikannya tanpa ketukan, dia cuma nyanyi begitu saja, dan ternyata ritmenya itu tidak pernah telat, tidak pernah terlalu cepat. Jadi begitu suaranya Zainul dipadu sama gamelan Kiai Kanjeng, pas, tidak pakai mixing, tidak pakai apapun, tidak pakai manipulasi. Nah, lagunya berjudul Harapan dan Doa. Mbak Yuli, salah seorang vokalis Kiai Kanjengnya dari Jombang, saya mohon membawakannya, dibantu oleh teman-teman yang lain. Saya mohon doa untuk Mas Zainul, karena saya dan kami Kiai Kanjeng merasa sangat kehilangan Mas Zainul, karena tidak bisa saya menemukan gantinya beliau itu dari sudut keikhlasannya, kualitas suaranya, maupun wacananya mengenai sholawat yang luar biasa, menyeluruh.